kisah-kisah tersebut kita bisa belajar banyak hal dan mendapatkan pelajaran yang beraneka ragam. Nah, yang terakhir kita bahas kemarin di antara tujuan belajar secara hidup Rasulullah SAW adalah untuk meyakinkan kita bahwa ajaran Islam ini bukan sekedar teks dalam buku, tapi betul-betul nyata, ya, pernah dipraktekkan. Dan Islam yang dipraktekkan di zaman baginda Rasulullah SAW itu adalah Islam yang syumulia, Islam yang komprehensif. Jadi nggak pilih-pilih. Kita kan suka pilih-pilih. Gilirannya ada duitnya, ya, dipraktekin, diambil. Ya, haji, wakaf itu kan ada duitnya tuh, ya. Tapi gilirannya nggak ada duitnya, ya enggak gitu ya, nggak dilirik gitu ya. Nah, ini kan nggak komprehensif namanya, nggak adil, ya. Jadi Islam itu dia mengurusi semua hal dalam kehidupan kita, ya. Jadi jangan kewajiban jilbab, ya, sebuah lembaga pendidikan tidak boleh mewajibkan kepada murid-muridnya untuk melaksanakan agamanya. Nah, ini kan nggak benar, ya. Jadi tujuan pendidikan itu agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau secara umum kepada agama kita masing-masing. Nah, kalaulah sebuah lembaga pendidikan dilarang, ya, mewajibkan kewajiban agama itu kepada murid-muridnya, dan sekali lagi kepada yang beragama Islam bukan kepada yang lain, ya untuk apa pendidikan? Ya, nah, jadi Islam itu adalah komprehensif, ya, semua hal dalam kehidupan kita, bahkan mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi ada aturan dalam Islam, ya. Nah, tentu saja dengan penjelasan ada yang sifatnya sabit dan ada yang mutaghayyirat. Ada yang sifatnya tidak boleh diubah, begitu Nabi mengajarkan, tapi ada juga yang bisa menyesuaikan dengan zaman hari ini, sesuai dengan wasilah-wasilah yang kita perlukan. Baik. Nah, setelah itu kita akan masuk pembahasan sejarah hidup Rasulullah SAW. Sepanjang pengetahuan saya dalam beberapa buku induk, buku-buku besar, ya, yang membahas sejarah hidup baginda Rasulullah SAW, secara umum hampir semua, ya, mereka, ya, mulai jamaah dari bab ini, dari bab Jaziratul Arab, ya, qabla al-milad, ya. Jadi kondisi bangsa Arab sebelum atau jelang Nabi dilahirkan. Gimana sih? Sebab ada juga yang mengatakan hikmah atau mengapa Nabi Muhammad diutus di Jazirah Arab, karena Jazirah Arab adalah tempat yang paling rusak di muka bumi. Nah, ibarat dokter itu akan dikirim gitu kan di tempat yang paling banyak penyakitnya. Nah, apakah ini benar atau tidak gitu, ya? Atau ada yang mengatakan bahwa, ya, mengapa Nabi Muhammad itu diutus di kalangan bangsa Arab? Karena di antara sekian banyak karakter bangsa yang paling sombong, yang paling angkuh, yang paling pokoknya jelek itu Arab. Nah, ini harus kita jelaskan. Ya, apakah betul demikian? Ya? Mengatakan bahwa agama yang diimpor, yang diambil dari Arab itu adalah agama yang arogan gitu kan, agama yang tukang rusuh, ya. Apakah demikian? Ya, beda dengan kearifan lokal kita. Nah, ini harus kita dudukkan dengan melihat Jazirah Arab secara utuh, ya. Jelang Nabi dilahirkan, ya, bukan setelah Nabi diutus, ya. Oke, baik. Paling tidak kita bisa melihat 5 potret secara basically, ya, atau sekilas gitu, ya. Kita akan bedah dari sisi kondisi sosial, bagaimana kondisi sosial bangsa Arab. Yang kedua, bagaimana kondisi ekonomi, ya, bangsa Arab. Yang ketiga, bagaimana kondisi moral, ya, moralitas bangsa Arab, kemudian kondisi politik, dan kemudian kondisi agama. Kita akan bedah, ya, sampai nanti kira-kira jelang waktu syuruk, ya, kita sudah selesaikan insyaallah. Baik, kita mulai dari yang pertama, kondisi sosial bangsa Arab. Mungkin ini rangkumannya secara umum, ya. Nanti jamaah bisa perdalam lagi di buku-buku sirah ataupun kajian-kajian lainnya, ya. Bangsa Arab itu hidup, ya, sebelum Nabi diutus, ya, lahir dalam kondisi tanpa aturan, ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu apa? Saenae dewe, mau-maunya dia, ya. Yang kaya memangsa yang lemah,
yang kuat melahap yang lemah, ya. Dan karenanya kita lihat terjadi kejenjangan sosial yang luar biasa, ya, dalam strata sosial masyarakat Arab pada waktu itu. Ada orang yang kaya banget, yang ya, kaya raya gitu kan. Tapi pada saat yang sama ada orang yang sekedar untuk memiliki dirinya, ya, itu tidak bisa, ya, karena dia adalah budak. Nah, jadi terjadi kesenjangan sosial yang luar biasa. Nah, Islam kan enggak. Ya, Islam melarang terjadi kesenjangan sosial yang luar biasa, walaupun ya tetap ada tingkatan-tingkatan hierarki dalam kehidupan manusia. Ya, ada orang kaya, miskin, sedang, tapi tidak boleh terjadi kesenjangan sosial yang luar biasa. Ya. Sehingga apa yang kemudian terjadi? Terjadi pergaulan bebas tanpa aturan. Ya, pernikahan kalau kita lihat dari sisi ini, ya, itu tidak jelas. Saya di waktu kuliah dulu ketika di Ma'had Lipia Jakarta, kuliah dengan beasiswa 200 real per bulan, ya kadang cukup, kadang enggak, kadang telat tapi tidak pernah enggak dibayar, dibayar terus walaupun telat, ya, karena kita dari Saudi langsung beasiswanya, kadang dirapel 2 bulan sekali, 3 bulan. Nah, untuk mencukupi kebutuhan sebagai mahasiswa, ya, profesi saya yang lainnya adalah saya menerjemah buku, ya, jadi buku-buku dari teks Arab yang memang bebas diterjemahkan oleh siapapun gitu kan. Nah, itulah referensi kita, ya. Jadi nggak ada lisensinya, nggak ada, pokoknya bebas saja. Maka di kita, ya, satu buku itu bisa diterjemahkan 5, 6, 7, ya, penerbit di Indonesia. Jadi nggak ada bayar royaltinya, gitu kan. Ini luar biasa. Nah, saya menerjemahkan beberapa buku waktu itu untuk menambah uang saku kuliah. Saya ingat waktu itu, ya, honornya satu halaman versi terjemah gitu kan, itu 12.000, ya, 12.000, dan saya bisa menerjemahkan 15 sampai 20 halaman per hari, kan lumayan untuk mahasiswa, ya. Nah, ada buku yang saya terjemahkan waktu itu judulnya Ta'addud fil Islam, ya. Ini tema hangat, poligami dalam Islam. Nah, saya tidak akan bahas poligaminya gitu kan. Karena saya yakin, ya, urusannya akan panjang dan saya khawatir kabur maqtan, ya, ngomong doang gitu, ya. Saya akan bahas muqaddimah dalam buku itu, di mana disebutkan dalam buku itu bangsa Arab sebelum Nabi diutus itu punya lebih dari 30 jenis pernikahan, banyak banget. Ada misalnya nikah bid'i, ya. Ada nikah yang sekarang masih ada yang melaksanakan, misalnya nikah mut'ah, menikah kontrak, ya. Nikah kontrak itu di mana seorang laki-laki bisa menikahi seorang perempuan, tapi dengan akad di awal ada waktunya. Saya nikahin kamu 6 bulan. Nah, setelah itu selesai. Ya, ini masih dilaksanakan oleh kalangan Syiah di Iran, terutama mereka melaksanakan ini, ya, dan itu nggak boleh. Hari ini diharamkan. Di awal-awal Islam sempat dibolehkan, karena menjadi tradisi bangsa Arab, sempat dilarang, lalu dibolehkan lagi, dan terakhir dilarang. Ya, selepas perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah sampai sekarang nikah mut'ah itu diharamkan. Ya. Ada nikah di mana seorang perempuan, jamaah, ya, punya banyak suami, ya, punya banyak suami. Poligami lawannya apa itu kalau gitu? Poliandri. Jadi, iya. Masalahnya adalah pas dia lahiran, ini anak punya siapa? Ya kan? Kalau sekarang kan sudah ada tes DNA, ya. Walaupun tetap tidak diperbolehkan, ya, nggak boleh gitu kan. Dan itulah salah satu hikmah bahwa dilarangnya wanita menikah dengan punya banyak suami, karena ketidakjelasan status anak ini. Nah, begitu dia lahir, ya, dia ini anak siapa? Nah, masyarakat Arab waktu itu, ya, punya kebiasaan dengan cara apa? Memanggil semua suami-suami yang tadi itu, mungkin 5-6 orang itu dijejer, ya, dan kemudian didatangkanlah orang yang dianggap pinter begitulah, ya, tokoh sesepuh, dan kemudian dia menentukan, dan orang ini, ya, akan melihat siapa yang paling mirip dengan bayi ini, dilihat. Nah, itu dia nggak bisa nolak, begitu ditunjuk sudah. Ada jenis pernikahan seperti itu, ya. Ada juga misalnya di mana seorang laki-laki, ya, dari strata sosial rendah, dari masyarakat biasa gitu kan, pengen mendapatkan keturunan dari kalangan bangsawan, darah biru, ya, kalau bahasa Indonesia kita di hari ini, ya, darah bangsawan, maka dia mempersilahkan istrinya ini, ya, berhubungan dengan suami, dengan laki-laki lain, dan itu boleh, ya, artinya menjadi biasa dalam masyarakat.
Belum lagi misalnya istri ya, atau menikahi banyak wanita. Ya, jadi kehadiran Islam itu untuk membatasi yang tadinya banyak tak terhingga gitu kan. Islam datang maksimal 4. Jadi bukan satu jadi banyak, enggak. Yang tadi banyak. Jadi makanya ada seorang sahabat Nabi ketika masuk Islam datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya 10 istri, 10 orang. Kata Rasul apa? Amsik arba'an, 4 saja, jangan lebih. Dan 6-nya diceraikan. Nah, jadi dan berbagai jenis yang lain. Jadi enggak jelas, tanpa aturan yang luar biasa ya. Perzinaan di mana-mana gitu kan. Makanya belakangan ketika Nabi membaiat, ya, mengambil sumpah setia, ya, penduduk Madinah, nanti kita akan ceritakan satu-satu. Ada 6 orang pemuda dari Madinah. Ini jelang sebelum Nabi hijrah ke Madinah ya. Kemudian masuk Islam. Belakang mereka datang lagi 12, lalu kemudian datang lagi 70. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu ya, sudah 3 kali Nabi membaiat atau mengislamkan rombongan para pemuda dari Madinah ini. Ya. Yang 2 dikenal dengan Bai'atul Aqabah 1 dan Bai'atul Aqabah 2. Di antara isi baiatnya jemaah, di antara isinya apa? Ya. Pertama, Allah tusyrik billah, tidak boleh mensekutukan Allah. Yang kedua apa? Allah tasriq, enggak boleh mencuri. Yang ketiga apa? Allah tazni, enggak boleh berzina. Ya. Kemudian enggak boleh dusta, enggak boleh bohong, tidak boleh maksiat. Ya. Nah, jadi dalam klausul baiat, ya, sumpah setia kepada baginda Rasul, khususnya dalam Bai'atul Aqabah yang pertama tahun ke-12 kenabian, isinya apa? Allah tazni, enggak boleh berzina. Ketika baginda Rasulullah mengambil sumpah setia penduduk Makkah dalam Fathu Makkah, ya, tahun ke-8 Hijriah, itu Islam sudah kuat. Di antara ya, poin yang disebutkan juga dalam baiat itu adalah agar mereka tidak berzina. Bahkan Hindun binti Utbah, ya, istri dari Abu Sufyan, yang dulu pernah nyewa budak namanya Wahsy untuk membunuh Hamzah, kemudian pada peristiwa Fathu Makkah dia masuk Islam dan dibaiat oleh Rasul agar tidak berzina. Dia kaget, ya Rasulullah, kami ini orang terhormat, kami ini kalangan bangsawan, ya, putri dari Utbah bin Rabi'ah, tokoh utama Quraisy pada waktu itu. Saya ini orang terhormat, kata Hindun. Kok ada klausul ini, jangan berzina? Yang kami pernah berzina, gitu. Tetap dimasukkan oleh Rasul. Ya, karena ini menjadi suatu hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Nah, ya. Kemudian mengubur anak hidup-hidup. Bagaimana mereka sangat membenci anak perempuan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ya, jadi kalau mereka diberikan kabar gembira, istrimu lahiran, anaknya perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, mukanya merah, kemudian seperti orang yang menahan malu luar biasa. Bahkan beberapa kabilah sampai ada yang ya, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Tapi ini tidak semua kabilah. Ada beberapa kabilah yang justru mengamankan, ya, ketika ada orang yang ingin membuang anak perempuannya, kemudian diambil dan dibesarkan, nanti udah gede dibalikin lagi. Ada ya, keluarga seperti itu. Ya. Di antara keluarga yang tidak ingin membunuh anaknya hidup-hidup itu misalnya keluarga Bani Hashim, keluarganya Rasulullah. Ya, keluarganya Umar, keluarga Umar itu tidak terkenal ya, suka membunuh anak hidup-hidup. Jadi kalau ada riwayat yang mengatakan bahwa Umar pernah menangis dan kemudian pernah membunuh anaknya hidup-hidup, ya, maka riwayat ini la sanadalah, tidak ada sanadnya, tidak bisa ditelusuri kebenarannya. Ya, jadi nggak ada riwayatnya, hoax. Ya. Dan kalau dikejar siapa nama anak yang dibunuh Umar itu nggak ada. Nah, buktinya dia punya anak yang mana Hafsah. Buktinya dia punya adik namanya Fatimah dan semua perempuan hidup semua, gitu kan? Tidak ada yang dibunuh. Nah, jadi keluarga Umar itu tidak terkenal dengan tradisi ini. Tapi tradisi-tradisi yang lainnya, kabilah-kabilah yang lainnya, ya, ada yang melakukan hal-hal seperti ini. Ya. Nah, silakan kita korelasikan kondisi jahiliyah ini dengan hari ini, alhamdulillah ya. Kalau pernikahan, bagaimana perzinaan ya, hari ini ya. Kalau dulu bangsa Arab mengubur anaknya hidup-hidup setelah lahir, hari ini banyak orang yang belum lahir udah dibunuh, gitu ya. Jadi belum lahir udah dibunuh, ya,
udah digugurin gitu ya. Nah, ini kan lebih dari jahiliyah gitu ya. Orang jahiliyah mending lahir dulu baru bunuh, ini enggak, belum lahir udah dibunuh. Padahal Allah sudah memberikan peringatan kepada kita ya. Tidak boleh membunuh, la taqtul auladakum khasyat imlaq. Tidak boleh membunuh anak-anak kalian ya khasyat imlaq, karena khawatir enggak bisa ngasih makan. Ya, maka sebagian ulama mengharamkan ya tahdid an-nasl ya, membatasi keturunan ya. Kalau tanzim nasl, kalau mengatur keturunan ya, itu boleh. Maka sebagian ulama menafsirkan dan kemudian menerjemahkan keluarga berencana itu dengan tanzim nasl. Jadi mengatur keturunan, diatur jaraknya. Nah, bukan membatasi. Nah, di kita kan justru dibatasi. 2 anak lebih baik. Ya, padahal ya sama, saya juga begitu ya. Cuman komanya saya pindahin. Kalau pemerintah punya slogan 2 anak lebih baik, kalau saya 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Maka anak saya 5, Pak. Kan 2 anak lebih baik ya. Bukan 2 anak lebih baik, bukan. Dan ini jebakan gitu ya. Dimana ya kalau jamaah baca internet berita-berita hari ini ya, Eropa itu bangsa-bangsa barat ya, Belanda, Inggris, Australia, bahkan termasuk yang terdekat dengan kita, Belgia, itu sedang mengalami krisis ya. Kalau kita kan krismon, krisis moneter. Kalau mereka apa? Krisis populasi. Iya, krisis penduduk. Nggak ada lagi perempuan yang mau punya anak. Bahkan di Inggris itu ya diberikan, saya update di Instagram saya ya informasinya, bagaimana mereka memberikan hadiah sampai puluhan juta bagi ibu yang mau punya anak, gitu ya. Saya sendiri pernah tahu persis di Melbourne, Australia di tahun 2013 saya pernah ke sana sebulan namanya ya, dan betul ya, betul-betul nyata gitu ya. Siapapun yang mau punya anak ya, hamil kemudian melahirkan di Melbourne gitu kan. 1 anak, saya waktu itu tahu persisnya, 1 anak itu dinilai atau diberikan konversi sekitar 30 juta. 1 anak. Begitu lahir dia dapat bonus dari negara 30 juta. Ya. Saking pengennya pemerintahan Australia anak keturunan, dan ini wajar karena penduduk Australia itu separuh penduduk Jawa Barat. Ya. Penduduk Australia itu, jamaah bisa cek Google, ketik aja Google penduduk Australia. Maka akan keluar angka 25 juta orang. 25 juta. Penduduk Jawa Barat berapa? Hampir 50 juta orang. Kan separuh artinya. Jadi penduduk Australia saat negara benua itu separuh penduduk Jawa Barat. Jawa Barat 50 juta, mereka cuma 25 juta. Ya. Belum lagi negara lain, negara New Zealand. New Zealand itu penduduknya cuma 4,5 juta atau 5 juta lah. Kambingnya berapa? 26 juta. Jadi jumlah kambing di New Zealand itu ya berkali lipat daripada jumlah penduduknya. Jadi lebih banyak jumlah kambing daripada jumlah orang. Jadi wajar kalau kemudian mereka kerepotan tuh ya, kemana ngejual kambingnya kalau bukan ke Indonesia. Ya, sama seperti di Australia itu lebih banyak jumlah sapi daripada jumlah orang. Nah jadi Islam itu ya mengatur semua hal ya, termasuk dalam hal populasi penduduk ya, tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT. Yang kedua jamaah, bangsa Arab itu ya punya fanatisme kesukuan yang luar biasa. Wallahu alam, tapi dari pengamatan saya sekilas dari sekian banyak suku ya, atau kemudian ras dunia ya, bukan tingkat lokal Indonesia, saya merasa bergaul dengan banyak orang, ras Arab itu emang agak asabi ya, fanatik ke Arabnya itu emang agak beda dengan kita. Jadi kalau makanya rata-rata mereka kalau menikahkan anaknya dengan Arab juga gitu kan. Kalau kita kan sudah mulai enggak, orang Jawa kan enggak mesti menikah dengan orang Jawa gitu kan. Orang mana lagi ya? Ya udah enggak lah, udah campur baur sekarang. Maka anak saya itu bingung ketika dia nanya, "Abi, kita ini orang mana?" katanya. Ya kan? Saya bilang aja orang Islam sebenarnya. Maksudnya sukunya suku apa? Karena dia bingung. Ya, bapaknya Palembang, emaknya Jawa, lahir di Bogor. Ngakunya orang mana? Ya orang Sunda aja lah. Diajak ngomong Sunda nggak bisa. Nah jadi udah campur baur. Bangsa Arab itu adalah bangsa yang agak fanatik dengan kesukuannya. Ya, sampai sekarang fanatik dengan kesukuannya. Mungkin di Indonesia ada beberapa suku yang mungkin agak fanatik dengan kesukuannya juga ya. Ya ada positif ada negatifnya. Ada juga positifnya. Misalnya, mohon maaf, teman-teman kita yang dari Makassar, Sulawesi itu agak
gimana gitu ya, kalau sesama Makassar itu dia udah saudara aja gitu ya. Atau teman-teman kita yang dari ada orang Awak di sini, orang Padang. Ada orang Padang? Padang ya. Padang itu agak ya, sesama orang Padang itu agak beda gitu ya. Nah, coba ya belanjalah ke orang Padang ya, tawar dengan bahasa Minang, insya Allah dikasih nasi agak banyak kan. Karena sesama sekampuang ya. Ya, atau pergi ke Glodok misalnya kan, nawar bareng dengan bahasa Padang, insya Allah diskon 50%. Jadi fanatisme kesukuan ya, jadi nepotisme ya, ini ada positif ada negatifnya. Positifnya apa? Kita lihat syarat tabungnya. Positifnya jemaah, Nabi ya, kita lihat Nabi waktu itu kan lahir dalam keadaan yatim. Oke, nggak ada ayah. Ayah meninggal ketika Nabi lahir, ayah tidak ada lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ibunya meninggal ketika usia Rasul 6 tahun. Artinya pada usia 6 tahun Nabi itu sebatang kara. Disusul oleh kakeknya wafat ketika usianya 8 tahun. Usia 8 tahun Nabi itu nggak punya siapa-siapa lagi. Habis. Dia cuma punya paman. Tapi ketika dia menjadi Nabi dan mengumumkan Islam kepada khalayak Quraisy pada waktu itu, dan tokoh-tokoh Quraisy banyak yang membenci Rasulullah, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain Nabi, nggak bisa mencelakakan Nabi, apalagi membunuh Nabi. Itu mikir berlipat kali. Mengapa? Karena fanatisme kesukuan Bani Hashim ya, sangat fanatik. Ini ponakan kami, kalau anda bunuh akan berhadapan dengan kami ya. Maka cikal bakal keislaman Abbas itu awalnya dia bukan membela Islam, tapi membela ponakannya gitu ya. Membela ponakannya. Nah, jadi ini positifnya. Abu Jahal itu sesebel-sebel dengan Rasul gitu kan, dia sulit membunuh Rasulullah karena di belakang Rasulullah ada paman-paman Nabi yang akan membelanya. Ini ponakan kami, ini kabilah Bani Hashim. Nah, ini positifnya. Positif lain apa? Dalam berdakwah ya. Ketika Nabi berdakwah dan kepala sukunya masuk Islam, maka ekornya Pak itu masuk Islam semua. Fanatik kesukuan. Tokoh kami sudah masuk Islam ya. Maka ada seorang tokoh namanya At-Tufail bin Amr Ad-Dausi dari kabilah Bani Daus. Begitu At-Tufail masuk Islam, maka sekampung Bani Dausi itu masuk Islam semua. Di antaranya adalah Abu Hurairah ya, itu masuk Islam. Ada namanya Abu Dzar Al-Ghifari ya. Ini tokoh ini masuk Islam. Maka Bani Ghifar itu ada 50 atau 60 kakak masuk Islam semua. Karena mengapa? Tokoh yang masuk Islam. Tapi sebaliknya, ini efek negatifnya pertama, karena fanatik dengan kesukuan, ini gampang diadu domba, gampang dipecah belah ya. Sehingga riskan sekali terjadi perang antar suku. Di Madinah itu ada perang namanya perang Bu'ats antara kabilah penduduk asli, kabilah Aus dan Khazraj, diadu domba ya. Nah makanya Indonesia ini alhamdulillah potensinya besar ya, karena kita punya riwayat persatuan ya, bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini luar biasa ya. Saya pernah ketemu seorang Arab di Mekah pada beberapa waktu lalu ketika umroh, dan ngobrol ya, ini sebelum pandemi, ketika dia tahu saya dari Indonesia, dari hidungnya ya, Indonesia itu ya, dari Indonesia ya. Saya bilang, dari mana anda tahu saya orang Indonesia? Kan belum kenalan. Dari hidungnya pesek katanya. Jadi kata dia, saya salut dengan orang Indonesia. Kenapa? Sebab orang Indonesia itu ya, terdiri dari berbagai kabilah, berbagai suku, berbagai ras, marga ya, mungkin ratusan mungkin, tapi anda bisa menyatu dalam sebuah negara Indonesia. Lah kami satu ras Arab, kan Arab, tapi berpecah dalam banyak negara. Nah, Saudi kan Arab, Bahrain Arab, Qatar Arab, Uni Emirat Arab, Mesir Arab, Bahrain Arab, semua itu tapi terpecah-pecah. Mereka nggak bisa bikin satu negara gitu kan. Jadi kami begini terpecah. Nah anda orang Indonesia katanya kan, ada orang Jawa, Sunda, Palembang, Makassar, semuanya berbeda-beda kita, benika tapi tunggal ika. Nah, ini kita punya potensi ini. Tapi di satu sisi juga kita punya potensi untuk dipecah belah, gitu kan. Nah ini harus kita waspadai. Nah ini efek negatifnya. Dan di sisi lain juga demikian, ketika kepala sukunya murtad, maka ekornya murtad juga. Maka kita ketemu nanti yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Itu kan dari kabilah Bani Hanifah. Ketika dia murtad, alhamdulillah, maka banyak sekali dari kabilah Bani Hanifah itu murtad semua. Padahal mereka punya slogan, apa itu? Na'lamu anna Muhammadan ya, kami tahu Muhammad itu amin, dia seorang yang jujur, benar. Dan kami tahu Musailamah itu kadzab, pendusta. Tapi karena Musailamah satu suku dengan kami berada di belakangnya. Jadi ini fanatisme kesukuan.
Nah, ini harus kita pahami dari karakter bangsa Arab ya, pada waktu itu. Islam datang, ya, merombak semua ini. Pernikahan diatur, ada aturannya dalam Islam. Talak dulu jamaah sekalian, bangsa Arab itu mentalak perempuan setiap hari itu bisa 5 kali. Istrinya ditalak, rujuk lagi, talak, rujuk lagi. Datanglah Islam, diatur. Sampai ada Al-Quran, surat namanya surat At-Tolak. Saking masalahnya, maka saya yakin kalau Islam itu ya, turun di Jawa, di Sunda, saya kira nggak ada surat At-Tolak, karena di kita nggak begitu banyak kasusnya, gitu kan? Bagi orang Arab itu biasa, mentalak, cerai istri itu biasa. Di kita kan enggak. Ya, walaupun rumah tangga yang sudah berantakan, sudah nggak bisa akur lagi, tapi tidak juga dicerai, karena malu dengan tetangga, nggak enak dengan mertua dan seterusnya. Saya punya driver, ya, supir, sampai sekarang, alhamdulillah. Dia sudah mungkin sudah 5 atau 6 tahun itu tidak berhubungan dengan istrinya lagi, kemudian sudah pisah rumah, cerai enggak. Kenapa enggak? Saya bilang, kan Anda tidak bisa menikah lagi, biarin aja katanya. Enggak enak dengan mertua, enggak enak dengan tetangga, dan enggak enak dengan anak-anak, dipertahankan Pak, gitu kan? Walaupun tidak ada kecocokan sama sekali. Ya. Nah, kalau bangsa Arab enggak, maka Islam datang merapikan semua. Ya. At-talaqu marratan, tolak itu 2 kali saja, lebih dari itu enggak boleh. Enggak boleh orang seenaknya menceraikan istri, rujuk lagi, enggak. Ada aturannya. Pernikahan juga demikian. Perzinaan diharamkan, ya. Mengubur anak perempuan hidup-hidup diharamkan. Bahkan Rasul memberikan teladan bagaimana beliau ya, menyayangi dan mencintai anak-anak perempuan beliau sendiri, ya. Kemudian fanatisme kesukuan dihapus. La fadla li arabiyyin wal ajamiyyin. Ya, tidak ada keutamaan orang Arab dibanding dengan non Arab. Maka di antara orang-orang masuk Islam itu tidak semua dari Quraisy, ya, ada Bilal bin Rabah, ada Suhaib Ar-Rumi, bahkan Khalifah Rasyidin yang 4 itu, nakumullah, ya, kalau kita lihat peta sukunya, Rasulullah dari kabilah Bani Hashim, ya, penggantinya Abu Bakar itu dari kabilah Bani At-Taimi, ya, penggantinya Umar itu dari kabilah Bani Adi, penggantinya Utsman dari kabilah Bani Umayyah, nah, baru kemudian Ali dari kabilah Bani Hashim. Jadi nggak ada fanatisme kesukuan dalam Islam. Semua sawa, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keutamaan atas suku yang lainnya. Dari aspek ekonomi, jamaah ya, bangsa Arab itu bisa dipetakan dengan slide ini, ya. Alam yang tidak bersahabat, maksudnya apa? Kita tahu Jazirah Arab itu kan padang pasir Sahara. Beda dengan kita Indonesia yang gemah ripah loh Cinawi. Nanam apa aja tumbuh, enggak ditanam juga tumbuh. Kalau di Indonesia subur, makmur, ya, luar biasa. Tapi tanah Arab enggak. Ya, kering, kerontang, ya, karenanya mata pencaharian mereka juga sangat terbatas dan mayoritas berbisnis, berdagang. Ya, apalagi Madinah, Mekah, ya, itu berada dalam lalu lintas bisnis. Ya, ada yang pengen dari Syam menuju ke Yaman lewat Mekah dan Madinah. Sebaliknya yang dari Yaman pengen ke Syam lewat kedua kota suci ini. Karena itu dalam Al-Quran diabadikan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Nah, jadi mereka punya 2 musim bisnis. Rihlatas syita pada musim dingin, ya. Nah, karena di sana ada 2 musim, ya, musim dingin dan musim panas. Ya, di Arab itu hanya ada 2 musim. Kalau di Eropa kan ada 4 musim. Kalau di Arab ada 2, musim syita, ya, musim dingin, wa as-saif, musim panas. Musim panas. Musim panas itu dimulai dari bulan apa ya? Mungkin bulan April kali ya. Bulan Maret, April itu sudah mulai panas. Nanti dingin lagi di bulan November. November, Desember itu dingin. Ya, dingin. Ya, awal-awal Januari itu di Arab itu dingin. Bahkan di Madinah itu kalau kita umroh di akhir-akhir Desember itu bisa di bawah 10 derajat Celcius, ya, di Madinah. Kalau di Mekah masih belasan, ya. Bahkan di Tabuk itu turun salju, ya, dingin di Arab kalau bulan-bulan Desember. Nah, nanti panas ya di bulan Juni, Juli itu biasanya panas, ya, agak panas. Bisa mencapai, saya pernah umroh di bulan Mei atau awal Juni, ya, Ramadan pada waktu itu di atas 50 derajat Celcius, panas luar biasa, ya. Nah, di kita enggak, ya. Kita ya 32 aja udah panas. 32 derajat Celcius itu udah panas.
Jadi mereka dua musim ya, rihlatas syita, musim dingin mereka bisnis ke Yaman, dan musim panas mereka naik ke atas ke Syam. Dan Mekah Madinah itu menjadi lalu lintas bisnis. Kalau kita kan banyak musim Pak ya, ada musim durian, musim rebutan, musim dukung. Jadi profesi utama mereka adalah berdagang atau berbisnis. Makanya Nabi itu lama belum menjadi pengusaha. Dari usia 12 tahun sampai usia jalan kenabian ya, sekitar usia 37 tahun. Makkah menjadi pusatnya. Nah, di sana ada pasar namanya pasar Uqalz ya, pasar Uqalz. Nah, dulu ya orang tua kita menyebut ada pasar Seng. Tidak jauh dari Masjidil Haram. Sekarang sudah tidak ada lagi, dibongkar. Pasarnya udah jadi mall. Jadi sekeliling ya, kalau ini Ka'bah dilingkari dengan Masjidil Haram, maka ya klaster kedua itu mall. Sekelilingnya ada mall. Jadi kalau bulan Ramadan di luar pandemi, sholat tarawihnya kalau telat Pak di mall. Karena di lantai dasar itu toko-toko tutup semua ya, lalu kemudian di situ digelar sholat tarawih sampai jam 11, setengah 12 baru buka lagi. Jadi jam 12 malam itu kalau kita di sini udah ngorok, udah tidur, di sana baru hidup. Baru mulai start. Jadi kalau bulan Ramadan puncak ramenya jam 12 malam itu Pak. Ya, habis tarawih. Habis tarawih ya, mall dibuka, menyebar, ada yang makan, belanja, jajan gitu kan. Sampai nanti sahur. Nah, setelah subuh sholat mereka tidur lagi. Maka kantor-kantor kan kalau bulan Ramadan bukanya jam berapa? Jam 11. Karena mereka punya kebiasaan seperti itu ya, walaupun ya, tidak sunnah ya. Sunnah Nabi kan habis subuh nggak boleh tidur. Kalau mereka karena begadang semalaman ya, apalagi di musim panas ya. Di musim panas itu kan isyaknya itu bisa jam 9-an, setengah 9, jam 9 itu isya ya. Tarawihnya jam 9, setengah 10, selesai kan jam 12. Jadi malam sekali kalau musim panas. Kalau musim dingin agak maju. Yang kedua, berternak. Jadi bangsa Arab itu ternaknya terbatas ya. Jadi paling unta, kambing dan sejenisnya ya. Sapi dikit, kuda ada tapi nggak banyak. Yang paling banyak itu adalah unta ya. Unta, keledai dan kambing. Nabi sendiri pernah menjadi penggembala, menggembalakan kambing milik penduduk Makkah. Dan ini banyak ya. Jadi profesi utama mereka kalau tidak berbisnis ya, berdagang, mereka berternak. Keluarga Nabi itu adalah keluarga pedagang ya. Kalau Umar Bani Adi itu enggak ya, dia ayahnya Umar itu bukan pedagang, ayahnya itu punya ternak banyak ya, ternak unta, dan Umar yang disuruh suka menggembalakan unta milik bapaknya. Bahkan ada cerita bapaknya itu sangat sayang dengan unta-untanya ini ya, melebihi rasa sayangnya kepada Umar. Jadi kalau Umar nggak pulang dia santai aja. Tapi kalau untanya hilang, wah dia marah gitu ya. Di mana unta saya? Jadi pernah ada cerita ketika suatu saat Umar pulang dari luar ya. Jadi untanya kan tidak digembalakan di kota Mekah, di pinggiran kota Mekah. Ya. Sore-sore Umar pulang. Kata bapaknya, ya Umar kenapa pulang? Kata Umar, ya istirahat sebentar, nanti saya ke sana lagi. Siapa yang jaga unta-unta kita? Jadi tak khawatir. Jadi untanya khawatir ya. Siapa yang jaga unta kita? Kata bapaknya. Kata Khattab ini. Kata Umar, semua orang tahu itu untanya Khattab ya. Kalau orang tahu itu untanya Khattab, nggak ada yang berani kutak-atik dia gitu kan. Nggak akan berani. Nggak katanya, balik lagi. Umar diusir lagi, suruh balik lagi. Kata Umar apa? Ya abati, wahai ayahku ya, in lam tataraffaq biwaladik fatatarafaq bihimarik. Wahai ayah, kalau tidak kasihan dengan anakmu ini yang baru nyampe ini, suruh balik lagi. Kalau nggak kasihan dengan anakmu, kasihan dengan keledaimu. Ini keledaimu baru nyampe, dia pengen istirahat dulu. Oh iya deh katanya. Dia kasihan sama keledai daripada anak-anaknya. Itu luar biasa. Khattab namanya, bapaknya Umar Al-Khattab. Jadi mereka adalah peternak ya. Nabi juga pernah menggembala. Kuntu ar'aha ala qararid di ahli Makkah. Saya pernah menjadi penggembala untuk penduduk Makkah dan diupah. Bertani ya, ini juga profesi bangsa Arab secara umum, tapi pertaniannya juga tidak banyak, tidak seperti kita ya. Dan umumnya ini di luar Makkah, di Taif. Sampai sehari ini ya, pertanian Taif itu sampai sekarang masih ada. Maka kalau kita umroh, beli timun, beli semangka, beli anggur, itu diambil dari Taif ya. Taif itu subur dari dulu sampai sekarang. Kalau kita megang Ka'bah ya, dan kemudian kita cium wangi
Nah, itu diberikan parfum minyak wangi. Itu produksinya di Taif. Ya, karena di situ banyak wardah, banyak bunga mawar dan bunga-bunga yang lainnya diproduksi sedemikian rupa. Makanya kalau kita ke Taif, kunjungan wisata ke Taif itu selain mengunjungi makam para sahabat Nabi, ya, tempat-tempat bersejarah, kita juga diajak mengunjungi pabrik parfum, pabrik minyak wangi misalnya. Ya. Saya selalu mengajak jamaah ke situ ya. Nah, kita ditunjukkan bagaimana produksi minyak wangi, jenis-jenisnya ya. Nanti pulang ya, sebelum pulang jamaah ditawarin untuk beli dan murah karena belinya di pabrik, biasanya lebih murah. Nah, Ustadz itu nggak beli, dikasih gratis. Ya. Makanya saya pulang biasanya selalu bawa parfum tuh ya. Jadi di rumah itu agak banyak jenisnya karena setiap pulang bawa. Nah, itu dari mana? Di Taif, subur. Ya. Kalau di Mekah tandus. Jadi mereka bertani di luar kota Makkah. Madinah lebih subur. Madinah itu lebih subur daripada kota Makkah sendiri. Karena itu kurma-kurma dan seterusnya banyak dari Madinah Al-Munawwarah. Ajwa, ya, kurma Nabi Madinah itu terkenal sekali. Walaupun Mekah itu jadi ajwa, kurma matang itu dari Madinah itu lebih terkenal. Kalau Mekah itu terkenal dengan rutop Mekah zaman dulu. Jadi kalau mereka pergi kemana-mana oleh-oleh itu kalau nggak rutop Mekah, ya ajwa Madinah terkenal sampai bahkan hari ini ya. Oke, baik. Yang berikutnya jemaah dari aspek moral ya. Aspek ekonomi, sekarang aspek moral, akhlak. Begini, secara umum bangsa Arab itu aslinya itu punya karakter dan moralitas yang sangat luar biasa. Saya mencatat paling tidak ada 3 karakter bangsa Arab ya, secara umum. Sebelum Nabi dilahirkan bahkan mungkin sampai hari ini. Pertama adalah orang-orang Arab itu Pak dermawan. Saya nggak tahu kalau sekarang ada persepsi Arab pelit gitu ya, Arab bakhil. Nggak tahu sumbernya dari mana itu. Cuci otaknya dari mana gitu ya. Ghazwal fikri dari mana. Arab itu dermawan. Nah, ini bukan karena saya 4,5 tahun dikuliahi oleh Arab, bukan ya, memuji mereka enggak. Tapi asli mereka adalah orang-orang yang sangat dermawan. Ya. Saya sempat meluruskan ada seorang tetangga saya di perumahan Taman Kenari, dia buka cabang perusahaan di Mekah. Benar Ustaz, orang Arab itu pelit gitu. Oh ya, saya bilang gitu kan. Gimana ceritanya? Kami Ustaz buka perusahaan. Terus dia ngotot, katanya orang Arab tuh ngotot, enggak mau sahamnya kurang dari 50%. Minimal 50-50. Anda 50%, sahamnya kami 5%. Ngotot Ustaz, pelit banget. Saya bilang itu bukan pelit. Ini bisnis, saya bilang itu kan. Ini bisnis. Jadi bedakan antara apa namanya dia ngotot bisnis gitu kan dengan pelit. Ya. Akhirnya dia nyindir sendiri. Iya ya Ustaz. Karena setelah ngobrol itu kita makan minum dia semua yang bayarin gitu. Nah ini kan lucu jadi gitu. Dia bilang Arab itu pelit karena debat masalah saham perusahaan dia nggak mau ngalah, itu hak dia. Nah dia lupa setelah itu dia makan minum, makan kebuli, siapa yang bayar? Orang Arab ini gitu kan. Dia kan lupa, dia kan lucu. Nah, ini harus dibenerin, saya bilang enggak, bukan pelit. Ya. Jadi kadang kita suka menyebut teman-teman kita dari Padang itu pelit, hitung-hitungan. Bisnis, yang bisnis harus begitu. Ya. Kalau bisnis Anda hitung-hitungan, tapi kalau infak jangan ngitung. Kita kan suka sebaliknya. Nah, kalau bisnis enggak dihitung akhirnya bangkrut. Ya gitu kan. Tapi kalau infak dihitung terus gitu. Nah, ini kan balik namanya. Jadi bangsa Arab itu dermawan, Pak. Sangat dermawan. Sebelum Islam datang, mereka punya karakter itu. Ada misalnya Abu Jahal. Abu Jahal itu kan siapa nggak kenal dengan kejahatan Abu Jahal. Tapi pernah dia mengatakan begini kepada anaknya Ikrimah. Ya Ikrimah, katanya kepada anaknya. Besok ya, jangan ada yang masak. Semua undang makan di rumah kita. Luar biasa. Bapaknya Khalid itu, Walid bin Mughirah namanya. Dia pernah memberikan pengumuman agar, saya mungkin pernah ceritakan, memasang api di atas atap rumahnya dan mengumumkan semua orang yang kelaparan datang ke rumahnya. Ditraktir semua, Pak. Ya. Nah, ketika Islam datang, kedermawanan para sahabat Nabi ini ya, tetap ada. Nah, tapi sebelum Islam datang, kedermawanan mereka ini menjadi tidak bagus karena orang, Pak, kalau dermawan banget, gitu ya, lalu kemudian nggak pernah berpikir, itu cenderung boros. Nah, ketika Islam datang, dirapikan. Kapan harus dermawan dan kemana dermawannya? Ya, jangan dermawan salah tempat, boros. Orang yang dermawan salah tempat itu boros. Traktir makan kemudian pulang makanan tersisa. Sampai sekarang banyak tuh. Ya, jadi kalau pesta-pesta di Arab itu bejibun makannya, Pak.
Saya di luar pandemi setiap kali, hampir setiap tahun diundang oleh pemerintahan Arab Saudi ketika mereka merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya. Itu di hotel-hotel mewah biasa di Jakarta. Kalau kita datang itu, ya harus bawa tas Pak. Sebab itu makanan berlimpah, makan berlimpah. Asal kita nggak malu aja gitu kan, pakai plastik, gulung, masukin tas pulang. Emang enggak? Nah, udah itu dibuang. Makanan itu berceceran, wah meriah luar biasa gitu kan, boros. Bahkan ada anekdot ya, bahwa kalau kita kan makan sampai habis nasinya ya, mereka enggak. Sebab kalau mereka makan nasi sampai habis, entar diledekin, ente kelaparan gitu. Jadi dibilang kelaparan Pak. Jadi kalau nasinya sampai habis ya, kayak kita sampai bersih, dibilang apa? Kelaparan. Ente kelaparan pakai sampai enggak ada pun sedikit pun yang tersisa gitu kan. Nah, kalau kita kan enggak. Nah, Islam datang meluruskan sikap dermawan tersebut ya. Sehingga kalau mereka judi itu jor-joran ya. Jadi menjadi karakter mereka. Yang kedua adalah bangsa Arab itu terkenal dengan keberaniannya, berani. Makanya laju perkembangan Islam ya, pada awal-awal, apalagi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, itu cepat dengan keberanian bangsa Arab. Saya kepikir ya, kalau Islam atau kemudian Nabi akhir zaman itu muncul di Sunda, kayaknya gerakannya akan agak slow motion kayaknya ya. Pelan gitu, kembang iya tapi pelan. Tapi di sana, langsung. Serial peperangan di masa Nabi, kemudian para sahabat, bagaimana mereka punya keberanian yang luar biasa. Ya, jadi mereka gimana nggak berani coba? Seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diminta tidur oleh baginda Rasul di tempat tidur beliau, ya, menggantikan beliau kalau dibunuh. Ini kan ganti orang dibunuh. Ya, ketika hijrah. Ya. Atau ketika Ali hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan 11 hari 11 malam ditempuh perjalanan sendirian, nggak ada teman, jalan kaki. Ya. Usia Ali waktu itu sekitar 8 tambah 13, 21 tahun. Ya. Jadi pada usia 21 tahun itu beliau melakukan perjalanan sendirian, ya, karena Nabi sudah hijrah lebih dulu ya, dari Mekah ke Madinah. Sampai tiba di Quba ya, dekat Madinah itu, dia sudah tidak pakai sendal lagi, habis sendalnya gitu kan. Habis ya. Kakinya berdarah pecah-pecah, luar biasa. Amr bin Umayyah Ad-Damari ya, yang diutus oleh baginda Rasulullah ke Habasyah sendirian ya. Lalu kemudian Abdullah bin Hudzafah Sahmi melakukan perjalanan 2 bulan dari Madinah menuju ke Madain, ibu kota Persia di Iran hari ini, lebih dari sebulan perjalanan sendirian ya, menempuh padang pasir Sahara yang mungkin nggak kelihatan batasnya ya. Terancam binatang buas, terancam dirampok, terancam dibunuh, dia sendirian. Jadi luar biasa, bangsa Arab itu terkenal dengan keberaniannya. Namun ketika Islam datang, ya, saking beraninya orang Pak, kalau saking beraninya apain? Ya berantem mulu kerjaannya gitu kan. Nah, ini orang Arab begitu. Begitu Islam datang, maka keberanian itu diarahkan pada tempatnya. Maka muncullah Umar bin Khattab, muncullah Ali bin Abi Thalib, muncullah Khalid bin Walid. Ya, muncullah panglima-panglima Islam yang lainnya yang punya keberanian yang luar biasa, tapi pada tempatnya. Ya, keberanian pada tempatnya. Yang ketiga, bangsa Arab itu dikenal sebagai orang yang ya, tepat janji. Pantang bagi mereka dusta. Mereka tidak mau mengingkari janji. Ya, aib. Jadi kalau ada orang yang janji kemudian dia tidak tepat, itu aib. Ya, ini akan jadi viral dan orang tidak akan mau lagi bisnis dengan dia. Nah, jadi kalau ada seorang dusta gitu kan, bohong, ini akan viral, akan diomongkan kemana-mana dan orang tidak akan percaya kepada dia lagi. Nah, jadi bangsa Arab terkenal dengan tepat janji dan akhirnya apa? Mereka rela melakukan apa saja untuk menepati janjinya itu. Saya ingat paling tidak ada beberapa kisah, misalnya kakek baginda Rasul Abdul Muttalib itu kan pernah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nazarnya, kalau saya punya anak 10 orang, laki-laki semua. Dia saking dia pengen punya anak laki-laki, ya. Kalau saya punya anak laki-laki semua, saya akan undi dan yang keluar namanya saya akan sembelih. Allah memberikan karunia kepadanya lewat 5 orang istrinya. Dia punya anak, dia punya istri 5. Dari 5 orang istrinya ini dia punya 16 anak. 10 laki-laki, 6 orang wanita. Begitu dia punya anak 10 laki-laki ini, diundi 10 orang ini, yang keluar nama Abdullah, cikal bakal ayahanda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disiapkanlah Abdullah ini untuk disembelih, Pak. Sesuai dengan nazarnya, dia pengen menepati nazarnya, janjinya kepada Allah SWT. Nah, orang-orang kemudian menyangkal, ya Abdul Muttalib, jangan lakukan itu.
Kemudian mereka meminta petunjuk kepada orang yang dianggap bisa memberikan arahan. Akhirnya ya, satu anak itu dihargai dengan 10 ekor unta. Maka diundilah 10 ekor unta ya, dengan Abdullah, diundi. Begitu diundi, pada undian pertama yang keluar Abdullah, berarti harus disisihkan 10 ekor unta. Diundi lagi Abdullah lagi 20. Diundi lagi sampai 10 kali baru yang keluar unta. Artinya untuk menebus ya, nyawa Abdullah agar tidak dibunuh, Abdul Muttalib harus menyembelih 100 ekor unta. Nah, maka belakangan di Islam ada disebut dengan hukum diat. Diat itu ya, diberlakukan diantaranya bagi orang yang kalau membunuh nggak sengaja. Nah, ini disebut dengan al-qatl khata, bunuh salah bunuh. Ya, nembak burung kena pala orangnya mati, burungnya selamat. Atau kemudian bawa mobil, motor, nabrak orang, kan nggak sengaja itu, mati orangnya. Ya. Nah ini nggak berlaku hukum kisos. Ya. Tidak kemudian membunuh, kemudian dibunuh juga enggak. Harus dilihat dia membunuh itu dalam kondisi apa. Apakah membunuhnya terencana, itu yang dikisos, atau nggak sengaja, atau mungkin salah bunuh. Ya, salah bunuh. Seorang sahabat Nabi Amr bin Umayyah Ad-Damri itu pernah salah bunuh, dikira musuh padahal bukan, kan salah bunuh berarti. Nah, maka dietnya itu 100 ekor unta. Jadi satu nyawa itu disetarakan dengan 100 ekor unta. Ya, diadopsi dalam Islam. Oke, baik. Nah, itu ditepati oleh Abdul Muttalib. Ya, akhirnya dia menyembelih 100 ekor unta dan anaknya selamat, Abdullah ini. Belakangan menikah dengan Aminah dan lahirlah Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, saya ini ibnu Zabihain. Ya, keturunan atau anak 2 orang yang pernah mau disembelih. Siapa? Ismail yang pernah disembelih oleh ayahnya Ibrahim, dan Abdullah ya, yang pernah disembelih oleh Abdul Muttalib. Jadi mereka rela melakukan apapun untuk menepati janji. Ya, ada kisah tersendiri tentang hal ini. Saya ingat ada seorang pemuda melakukan perjalanan di suatu saat, ya, ini di masa Umar bin Khattab peristiwanya ya. Dia senderan istirahat di sebuah tempat di padang pasir, senderan, ketiduran. Nah, maka yang nyender hati-hati Pak, ketiduran. Nyender, ketiduran. Begitu buka matanya, untanya hilang. Nah, kemana nih unta? Nah, unta itu kan termasuk hewan yang paling cepat hilang Pak. Dalam penelitian perhewanan, di antara hewan-hewan yang paling cepat hilang itu unta. Kucing diusir 3 hari balik lagi Pak. Ada yang pengalaman? Ayam nih, mak saya punya ayam, dikurung di kandangnya seminggu. Begitu dia lepas, besok masuk lagi dia. Hewan anjing juga demikian, tapi unta enggak. Unta lupa diikat, kabur dia. Maka Nabi mengatakan apa? Al-Quran itu, hafalan Al-Quran kita asyaddu tafalutan minal ibili fi aqliha. Jadi hafalan Quran kita itu lebih cepat hilang daripada unta yang dari ikatannya. Nah, jadi hafalan Quran kita itu lebih cepat hilang daripada unta dari ikatannya. Nah, ya. Jadi dia tidur, begitu buka mata untanya nggak ada lagi. Padahal semua perbekalan anak muda ini di situ semua di situ, ada makanan, minuman, handphone. Waktu itu belum ada handphone ya. Hilang semua ya. Akhirnya dengan galau gelisah dia menempuh perjalanan, lanjutkan perjalanan, dan tibalah di sebuah pinggiran padang pasir Sahara itu, ketemu sebuah perkampungan kecil. Ya, dia masuk, begitu dia masuk dia kaget. Ya, ternyata untanya mati, ditemukan dalam keadaan sudah mati. Semua perbekalan yang ada dalam unta tersebut berserakan. Ya, kemudian ketika dia mengangkat kepala di depan rumah, yang ketemu unta itu ya, ada seorang laki-laki tua, bapak kakek-kakek. Ya, dengan emosi ya, anak muda ini bertanya kepada kakek ini, ya Syekh, katanya, siapa yang bunuh unta saya? Kata bapak tua ini, saya yang bunuhnya. Lah, kenapa? Dia masuk kebun saya ngacak-ngacak. Gitu kan, ngacak-ngacak kebun saya gitu, kata kakek ini. Maka emosi anak muda ini diambil entah batu, entah balok gitu kan, dipukul bapak ini mati. Bapak ini mati. Arti dia bunuh dengan sengaja. Maka ditangkaplah dia, diadili al-qisas. Diberlakukan hukum qisas. Dia harus dibunuh juga. Al-qatlu bil qatli wan nafsu bin nafsi. Bunuh dengan sengaja dibunuh, jiwa dengan jiwa. Dan dia menerima. Kata dia, yes, saya tidak bisa mengelak. Tapi mohon saya diberikan waktu. Ya, saya kan berangkat, ya, musafir, meninggalkan keluarga saya. Nah, saya izinkan pulang.
ke kampung saya sebentar, memberitahu bahwa saya akan dieksekusi, dihukum mati. Ya, biar mereka nggak nyariin. Maka hakim yang memutuskan waktu itu membolehkan, boleh, tapi dengan 2 syarat. Pertama, jangan lama-lama, 3 hari doang. Jangan setahun pulangnya gitu kan, 3 hari. Ya, sebelum 3 hari Anda harus balik lagi kemari. Yang kedua, harus ada yang ngejamin. Kalau ente nggak pulang gimana urusannya gitu kan? Nah, untuk yang pertama disetujui, sepakat ya, bahwa jarak tempuhnya memungkinkan 3 hari itu. Tapi yang menjamin nggak ada. Dia kan nggak punya siapa-siapa di sini. Maka angkat tangan seorang laki-laki. Ya, ana lahu ya, saya yang akan menjaminnya. Maka laki-laki ini akhirnya dikurung sebagai jaminan dan anak muda ini dilepas. Pulanglah dia, ditunggu sehari belum datang. Hari kedua belum nongol. Hari ketiga belum muncul juga. Ya, ditunggu sampai maghrib karena batas waktunya maghrib. Kalau nggak muncul, berarti laki-laki ini yang akan menggantikan dia dipancung sebagai penjaminnya. Kemudian apa yang terjadi alhamdulillah? Menjelang maghrib dari kejauhan dia lari, saya datang, tunggu. Persis jelang maghrib dia tersungkur di hadapan persidangan sebelum memutuskan penggantinya dibunuh. Dia tepat janji. Walaupun mau dibunuh, kalau kita ya kabur aja gitu kan? Dia enggak apa. Walaupun mau dibunuh, ini karakter bangsa Arab asli gitu kan? Tepat janji. Sampai apa? Sampai keluarga yang kakeknya terbunuh tadi terharu dengan sikap anak muda ini, akhirnya mereka memaafkan. Nah, makanya dalam Islam orang yang membunuh itu nggak mesti dibunuh, bisa jadi dia dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Ya, ini contoh dan keberanian tebat janji bangsa Arab. Nah, dalam komunitas inilah jemaah Nabi itu lahir. Dalam komunitas ruh orang dermawan, dalam komunitas orang berani dan tebat janji. Bukan dalam komunitas orang pelit seperti orang Yahudi, orang penakut atau orang yang pembangkang, enggak. Nah, Yahudi itu sebaliknya punya 3 karakter sebaliknya ini. Mereka itu pelit. Orang Yahudi itu. Yang kedua apa? Orang Yahudi itu penakut. Mereka kalau perang itu selalu di balik tembok, dalam benteng. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini turun ini berkenaan dengan perang melawan orang-orang Yahudi Bani Nadir di Madinah. Al-Hasyr, pengusiran. Mereka perang melawan kaum muslimin lewat mana? Di dalam benteng mereka. Di dalam kampung-kampung yang muhassanah. Ya, yang apa namanya? Dilapisi, ya, dibentengi dengan benteng-benteng kokoh. Maka orang Yahudi itu beda dengan orang Cina. Orang Cina apa? Kalau bikin rumah, ya, atasnya tempat tinggal, bawahnya warung, begitu ya, ruko, gitu ya. Orang Cina begitu. Orang Yahudi enggak. Orang Yahudi itu kalau bikin rumah sekaligus benteng, ya, sekaligus benteng. Saking penakutnya mereka. Nabi tidak turun dalam komunitas seperti ini. Turun dalam komunitas orang baik-baik. Terakhir mungkin kita percepat karena sudah waktu suruk ya. Kondisi politik ya. Jadi waktu itu bangsa Arab berada di antara 2 blok ya, Romawi. Jadi pusat Romawi itu kan ada di Konstantinopel. Mereka punya cabang di Syam ya, Damaskus, Suria, dan kemudian ngeling lagi ke Habasyah, Ethiopia, ke bawah ngeling lagi ke Yaman. Nah, jadi ini kekuasaan Romawi yang mengepung Jazirah Arab. Turki turun ke bawah ke Syam, ya, nyebrang ke kanan ketemu dengan Afrika. Di situ ada kekuasaan Habasyah, Ethiopia, juga kiblatnya ke Romawi, beragama Nasrani, turun ke bawah ke Yaman. Jazirah Arab itu di luar kekuasaan mereka. Di luar juga kekuasaan Persia. Jadi secara politik bangsa Arab itu adalah bangsa yang free. Mereka bebas, non-blok. Makanya kalau Romawi dan Persia perang, mereka nggak kemana-mana. Mereka taruhan. Jadi, ayo, ini Romawi sama Persia ini perang. Siapa yang menang? Jadi mereka nggak berpihak, Pak. Jadi non-blok gitu kan, seperti kita main penonton sepak bola lah gitu kan, ya kan, dukung siapa? Mereka taruhan. Abu Bakar taruhan. Ketika Romawi dan Persia perang, dia taruhan. Siapa yang menang? Nah, dan itu yang kemudian menyebabkan turunnya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum, karena mereka taruhan. Waktu itu dibolehkan, sekarang kan nggak boleh lagi. Jadi mereka adalah negeri yang bebas, terbebas dari aspek politik itu dan terbebas juga dari agama. Ya, jadi bangsa Arab itu tidak beragama Nasrani, okay, yang Romawi, tidak juga beragama Majusi yang Persia. Mereka free, bebas. Mereka menyembah berhala. Nah, ini catatan sendiri dalam konteks agama ya. Mereka menyembah berhala. Masih ada yang menganut ajaran Nabi Ibrahim sedikit, karena murninya bangsa Arab itu adalah agamanya agama Ibrahim, tauhid.
Kan Nabi Ismail kan di situ tuh. Jadi Mekah itu kan kering kerontang, nggak ada orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Siti Hajar, ya, dan anaknya Ismail, kita ingat cerita, ke tempat tersebut, ditaruh di situ. Biwadin, ya, ghairi dzi zar'in, kata Al-Qur'an, di lembah yang nggak ada tanaman sama sekali. Ditaruh dua orang ini, ibu dan anak, taruh, dan kemudian ditinggal. Itu kalau nggak perintah Allah, wah, itu nggak akan dilaksanakan. Tapi itulah skenario Allah. Begitu ditaruh, ya, ketika Ismail kecil ini kehausan, ya, tidak ada air, dia menangis. Maka Siti Hajar kan bolak-balik tuh antara Safa dan Marwah, yang kemudian hari ini menjadi syariat sa'i, bolak-balik, ya, 7 kali dari Safa ke Marwah, kemudian Marwah ke Safa, bolak-balik 7 kali. Nah, pada kali yang ke-7 kemudian dia melihat di ujung kaki Ismail alaihissalam itu, ya, memancarlah air. Nah, jadi kalau kita buat segitiga, Pak, ini Ka'bah, ini Marwah, dan ini Safa, nah, maka di tengah inilah Zamzam itu. Nah, di antara segitiga ini, ya, di tengah inilah Zamzam. Kalau dulu di tahun 2004 pertama kali saya umrah, masih kelihatan betul, ya, karena kita turun ke bawah sumur Zamzam. Kalau sekarang nggak kelihatan lagi. Di tahun 2011-an kalau tidak salah itu masih ada, kan keramik Masjidil Haram. Nah, di situ dilingkari. Saya ingat banget ada tulisan Bi'ru Zamzam. Jadi di bawahnya itu sumur Zamzam. Sekarang nggak ada lagi. Saya tanya ke teman-teman, udah dihapus, nggak ada tulisan. Kenapa? Karena banyak orang yang selfie di sini. Sekarang nggak ada lagi, ya. Tapi kita tetap bisa perkirakan. Di situ muncullah Zamzam, ya. Keberadaan Zamzam, dan kemudian Ibrahim datang lagi 4 kali. Ibrahim datang ketemu dengan anak Ismail ini, ya. Rafa'a qawaidal Ka'bah, bangun ulang Ka'bah. Dengan adanya Ka'bah dan dengan adanya air Zamzam inilah dimulailah kehidupan Mekah. Dimulai kehidupan Mekah. Agama mereka tauhid, Ismail alaihissalam, gitu, ya. Seiring dengan waktu, ya, terjadi penyimpangan. Ada yang di antara tokoh mereka pergi ke Syam, bawa berhala, ya, dan kemudian disembahlah berhala ini. Inilah cikal bakal, ya, tradisi menyembah berhala di sekitar Ka'bah al-Musyarrafah, ya, sampai kemudian Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagai penutup, ya, nah ini terakhir, masih ada beberapa tokoh yang menganut ajaran Nabi Ibrahim. Tercatat sejarah Waraqah bin Naufal, ini yang ketemu Rasulullah dan kemudian dikabarkan masuk surga. Kemudian Ubaidillah bin Jahash, ya, walaupun akhirnya dia murtad, ya, Utsman bin Huwairis, dan kemudian terakhir ada namanya Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini, ya, luar biasa perjalanannya. Dari telaahnya, bacaannya, ya, dia yakin bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul. Lalu dia cari Nabi akhir zaman ini, karena menurut prediksi udah lahir ke Syam, Pak. Jauh, ya. Ini ada peta kayaknya ini. Nabi kan lahir di sini nih, di Mekah. Dia melakukan perjalanan ke Syam, terus ke sini ke Syam. Syam kan ini nih. Atas Syam. Ya, dia naik ke atas, begitu sampai ke Syam, dia dapat kabar Nabi akhir zaman itu Muhammad namanya udah lahir di Mekah, tempat kelahirannya. Maka dia pulang ke Mekah. Dalam perjalanan dia dirampok, mati, dibunuh. Sebelum meninggal, Zaid bin Amr ini mengatakan, "Ya Allah, andai saya tidak sempat ketemu dengan Nabi akhir zaman itu, maka jadikanlah anakku menjadi pendukung setianya." Dan betul, dia punya anak namanya Sa'id bin Zaid yang belakangan menjadi pendukung setia Rasulullah SAW. Dia tidak sempat ketemu, walaupun diberikan kabar gembira oleh Rasul, dia termasuk penduduk surga. Nah, jadi masih ada orang-orang seperti ini, ya, yang hidup pada masa jelang Nabi diutus dan membenarkan risalah Rasulullah SAW. Kita cut sampai di sini. Pada pertemuan depan kita akan bahas Maulidun Nabi, ya, kelahiran Rasul SAW. Sampai nanti juga kita akan bahas masa kecilnya, mengapa beliau disusui oleh orang lain bukan oleh ibunya sendiri, ya. Nah, disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ada apa dengan ibunya, serta bagaimana kisah selanjutnya, dan analisa kisahnya kita akan bahas pada bulan Maret sebelum Ramadan, insyaallah, ya. Oke, baik. Dicukupkan. Ada pertanyaan sebelum kita selesaikan? Dipersilakan. Jam di studio jam 6 lewat, sudah masuk atau syuruh? Monggo, kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita cukupkan. Berkah dengan kafarat majlis,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.